Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat, kepada para ulama kita, dan juga kepada para umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedang sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah masih memberikan kita kesempatannya untuk bisa berhadir ke masjid ini, dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita sudah diberikan 3 keutamaan, sudah mendapatkan 3 keutamaan besar, yaitu kita sudah melaksanakan sholat subuh di awal waktu, kemudian kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita sudah melaksanakan sholat subuh di mana tempat azan berkumandang atau di masjid. Jadi ini merupakan salah satu bentuk keberkahan, awal keberkahan kita. Insya Allah keberkahan ini akan memunculkan keberkahan selanjutnya sepanjang hari ini, ya. Karena para ulama mengatakan hari kita itu dimulai dari waktu subuhnya. Kalau subuhnya itu bagus, dapat ya berkah, maka sepanjang hari insya Allah keberkahan itu akan terus bermunculan. Namun sebaliknya, kalau waktu subuh kita ini keteteran, ya, tidak kita dapatkan, kesiangan, maka sepanjang hari itu kita akan mendapatkan banyak sekali cobaan ataupun ujian ataupun kesusahan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengalami itu semua, ya. Jadi alhamdulillah untuk pada pagi yang berbahagia ini saya menggantikan sementara untuk hari ini karena Ustadz Kaisal sedang sakit, jadi saya dimintakan untuk menggantikan beliau. Jadi insya Allah pagi ini kita temanya ya, tentang tahsin Al-Quran. Sedikit saya informasikan, saya ini kalau lulusannya memang sama kayak Ustadz Kaisal, sama-sama kami di jurusan tafsir Quran. Saya tugasnya sekarang kalau bagian kemasjidan di Masjid Oman, di Masjid Oman. Kemudian sempat juga menimba ilmu dengan para masyayikh itu di Haramain, kemudian juga ada beberapa syekh dari Mesir. Alhamdulillah ala kulli hal, semoga nanti ke depan apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, Bapak Ibu sudah pernah tahsin ataupun tashih Al-Fatihah? Al-Fatihahnya dibenarkan sudah? Sudah sebagai Bapak? Udah Pak? Nah, ini mungkin karena kita perdana, karena juga ini saya baru pertama di sini, mungkin saya pengennya kita sama-sama tashih Al-Fatihah terlebih dahulu hari ini. Ya, tashih Al-Fatihah gunanya sebagaimana yang kita ketahui, Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, Pak. Rukun sholat, apabila kalau seandainya rukunnya ini tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak sempurna. Kalau rukunnya cacat, sholat kita cacat. Kalau rukunnya fatal kesalahannya, maka sholat kita bisa berakibat batal. Termasuk Al-Fatihah.
Maka Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, kitab induk fikih beliau mengatakan di dalam Al-Fatihah itu banyak sekali tanda-tanda tajwid, di antaranya ada 17 tasydid yang semuanya itu harus kita baca dengan sempurna. Jadi kalau seandainya ada yang hilang satu saja, itu Imam Syafi'i bilang sudah tidak sempurna lagi. Bahkan bisa menyebabkan Al-Fatihah kita itu tidak sah, karena sudah beda maknanya. Saya contohkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama di surah Al-Fatihah, meskipun nanti kalau kita lihat perkembangannya ada perbedaan di kalangan ulama apakah Bismillah itu ayat pertama atau bukan. Tapi karena kita menganut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu mengambil pendapat dari ulama Kufah yang beranggapan bahwa Bismillah itu termasuk dalam Al-Fatihah. Di Bismillahirrahmanirrahim ada kata Ar-Rahim. Ar-Rahim apa artinya? Ar-Rahmanirrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau seandainya kita baca haknya jadi kha, Ar-Rahim, itu sudah beda makna. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahmanirrahim, haknya terlalu kita tekan sehingga kena dengan makhraj huruf kha, jadinya Maha Merdu. Ar-Rahim itu merdu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Merdu. Itu satu. Contoh lain misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf in di Al-Alamin. Al-Alamin. Terkadang ada orang yang merubahnya jadi Al-Alamin, ainnya nggak dapat dia bacanya Al-Alamin, hamzah jadinya, ainnya dijadikan hamzah. Maka ini sudah beda lagi maknanya. Kalau alam, bahasa terjemahan kita itulah alam, misalkan Al-Alamin itu artinya Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb daripada banyaknya alam-alam. Jadi ada alam manusia, alam jin, ada alam binatang, alam antariksa dan sebagainya. Jadi Allah itu Rabb, penguasa semua alam. Al-Alamin itu jamak dari alam. Tapi kalau seandainya kita ubah Al-Alamin, alam itu artinya penyakit. Alam itu artinya penyakit. Jadi kalau seandainya sudah kita ubah Rabbul atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadinya Rabbil Alamin, itu sudah beda maknanya. Rabb daripada banyak penyakit. Itu dari segi huruf, perbedaan huruf. Belum lagi kita lihat misalkan ada panjang, pendek, ataupun dari segi tasydid misalkan di iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, di iya itu kan ada tasydidnya. Di iya itu ada tasydidnya, maka di situ harus kita tasydidkan, harus kita tekan sedikit untuk menandakan di situ ada dua huruf ya. Karena pada hakikatnya yang namanya tasydid itu dia ada dua huruf di sana. Ada huruf matinya satu, ada huruf hidupnya satu. Iya, iya, iya. Nah, apa jadinya kalau seandainya kita tidak menekankan pada tasydid iyyaka? Iyyaka maknanya iyyaka kepadamulah, hanya kepadamulah. Ka itu iya, ka-nya itu kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu, kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami nasta'in, meminta pertolongan. Nah, kalau seandainya kita baca iyyaka tanpa kita tekan di tasydidnya, jadi bacanya iyyaka, iyyaka, maka ini sudah beda maknanya. Iyyaka itu salah satu nama dari matahari, atau disebutkan bagian dari matahari, atau bisa disebutkan juga sebagai matahari. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada mataharilah
kita menyembah dan hanya kepada mataharilah kita memohon pertolongan. Maka harus ditekan sedikit, iyyaka, iyyaka. Nah, cara tekannya juga harus diperhatikan. Tasydidnya ini tidak boleh berlebihan, ditekan. Bacanya iyyaka, iyyaka. Nah, ini fatal juga karena kata ulama qiraah itu bisa menyebabkan terputusnya, seakan-akan terputus huruf ya di situ. Bacanya iyyaka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu sedikit daripada kesalahan-kesalahan Al-Fatihah yang perlu kita ketahui. Itu belum lagi yang lainnya, ya. Jadi dalam membaca Al-Quran ini memang sudah sejatinya itu dibaca sesuai dengan kaidah tajwid. Nggak boleh nggak. Bahasa Arab, bacaan bahasa Arab yang wajib pakai tajwid cuman Al-Quran. Selain itu tidak apa-apa, tidak pakai tajwid. Seperti adzan misalkan Pak ya. Kemudian juga berbicara percakapan bahasa Arab. Itu tidak masalah. Tapi kalau Al-Quran mutlak, memang dari sananya Al-Quran itu turun satu paket dia dengan tajwidnya. Memang seperti itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya di semua bahasa Arab kita pakai tajwid nanti ribet. Nah, yang paling penting kalau selain Al-Quran yang harus diperhatikan cuma makhrajnya, benar pengucapan hurufnya, sama panjang pendeknya saja. Sedangkan hukum tajwid seperti nun sukun, mim sukun itu tidak perlu. Ribet kalau misalnya kita baca ngomong sama pakai bahasa Arab pakai tajwid. Mau tanya man anta, siapa kamu, harus pakai ikhfa, man anta. Ya. Jadi kemudian juga kalau seandainya azannya juga harus pakai tajwid, hayya 'alas shalah, nggak boleh panjang-panjang. Kita kalau azan itu kan harokatnya bisa sampai 20 harokat, ya, berputar-putar. Maka ini tidak mengapa. Yang penting hurufnya benar. Yang paling penting hurufnya benar dan panjang pendeknya itu pas. Jadi tajwid ini mutlak pakai Al-Quran ini mutlak dibaca dengan tajwid. Ya Ibu ya. Jadi alhamdulillah itu sekilas untuk kesalahan daripada Al-Fatihah. Boleh kita langsung praktek Pak ya. Karena kunci Quran ini prakteknya. Kalau saya ucapin teori terus dari sampai nanti selesai, tidak ada faedahnya. Nanti sedikit juga saya ingin menjelaskan sedikit adanya perbedaan qiraah pada surah Al-Fatihah. Biar Bapak Ibu sekalian kalau nanti mendengar ada perbedaan bacaan, ada yang membacanya agak berbeda, itu nanti bisa dimaklumi, jangan langsung disesatkan. Karena kok kita lihat ada yang beda sedikit, udah langsung kita viralkan di WhatsApp. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada orang yang baca Al-Fatihahnya beda, ini sesat, bakar. Ya, itu jangan. Karena bisa jadi perbedaan itu memang dimaklumi dan ada. Ya. Contoh misalkan sedikit saya beri contoh. Dulu sempat viral Al-Quran Mushaf Maroko, ya, tulisan qafnya, huruf qaf kan titiknya 2 di atas, tapi ada Quran didapat sama orang titiknya qaf itu 1 di atas. Nah, jadi bacanya Al-Quran kalau kita baca. Nah, jadi sampai viral di WhatsApp itu, di-share, ini Qur'annya sudah diotak-atik, sudah diubah segala macam. Ini proyek Yahudi segala macam. Ternyata itu Al-Quran dengan mushaf Maroko. Maroko di Maghrib sana, itu qafnya, titiknya 1 di atas. Sedangkan fa, titiknya 1 di bawah. Kalau ada proyek, saya bertanya sama Ustaz Rizal, kalau ada proyektor bisa saya kasih nampak bentuknya, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Karena dulu tulisan Al-Quran sebelum yang saat ini kita baca, itu titiknya itu masih tidak sama seperti hari ini. Jadi Maroko masih menganut mushaf dengan tulisan pada masa abad ke-8, 9, 10 Hijriah.
masih punya alam waku. Kita titiknya 2 di atas. Huruf fa-nya titiknya 1 di bawah kalau di Maroko, mushaf Maroko. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jumpa, jangan langsung dibakar bukannya ya. Itu Quran dari negeri Maroko. Ya, jadi langsung kita praktek. Ini saya baca sekali, ya saya baca sekali. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh mengulang setiap ayat yang saya baca. Ya, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba baca a'udzu. A'udzu. Nah, di huruf ain, huruf a'u itu dia makhrajnya di sini. Kan? A. Nah, huruf ain ini dia kalau dilihat dari sifatnya, dia nama sifatnya bainiyah. Bainiyah itu kalau kita lihat sifatnya, pertama kita pahami dia ada huruf syiddah namanya. Syiddah itu artinya kuat. Ada huruf kuat. Kemudian ada huruf lemah namanya rokhawah. Jadi Bapak Ibu pahami aja, ada huruf kuat satu, ada huruf lemah. Huruf kuat ini ketika diucapkan dia harus rapat dulu. Contoh ba, ab, ba, ab, ba. Tidak ada sedikit pun celah untuk keluar angin. Ab, ba. Ya. Kuat sekali menekan sehingga tidak ada sedikit pun rongga. Rokhawah lawannya lemah. Ketika ditutup dia lemah sehingga ada celah. Contoh sin, as, as, masih ada mengalir udara karena tidak kuat. As, dia terus mengalir. Ya. Nah, ain, huruf ain dia di antara keduanya, antara kuat sama lemah. Jadi ain ini ketika diucapkan dia jangan sampai kuat. Jadi bacanya nggak boleh tapi ketika dia sukun, huruf ain ini dia ada mengalirnya dulu ataupun lemahnya dulu baru kuat. Jadi bacanya kalau kita sukunkan ya, contoh bukan a, bukan ba, tapi ba. Nah, ya. Jadi baca a'udzubillah, tidak perlu nggak perlu kuat-kuat kali ya. Huruf hamzah kuat, ainnya tidak perlu kuat. A'udzu billahi minasy syaitan. Di syaitan coba Bapak Ibu rasakan di shinnya syai itu jangan pantul. Syaitan. Mungkin ada yang baca a'udzu billahi minasy syaitan. Dia bacanya syaitan. Ada e-nya. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Sekali Pak. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Ar-Rahman. 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 Nya terus ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. 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 Di al jangan pantul, ada yang baca alhamdu. Ya. Ya, ada saya dengar tadi alhamdu. Ya. Alhamdu. Alhamdu. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. 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 Huruf ain di sini Pak ya. Sini ain. A. A. Ain. Ain. Au. Au. Ba. Ba. Bukan A. Bukan A. Bukan A. A. Coba Bapak hitung bentuk hidungnya Pak. Kalau masih sengau, masih A. Itu dia di sini. Itu dilihat dari segi keluar makhrajnya. Makhrajnya di sini bukan di hidung. Ya. Iya. Jadi itu nanti diperhatikan al-a beda sama al-am. Al-alamin alamin. Tapi kalau kita masih belum sempurna, Alamin ya. ya, jangan gara-gara ini yang nggak sempurna besok nggak mau ngaji lagi. Ya. Al-a harus belajar nanti. Al-a, al-a, al-a. Supaya nanti makhrajnya nggak bergeser Pak. Ain sama hamzah itu dekat sekali di sini. Hamzah di bawah nih, ain di sini. Al-alamin, al-alamin. Ya. Nah, tadi sudah mantap, sudah bagus. Coba kita ulang sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, pastikan Pak jangan jadi au. Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di wawunya itu huruf yang satu-satunya huruf yang main bibir. Jadi kalau pembagian makhraj itu huruf waw itu dia huruf syafatain, huruf dua bibir. Jadi dua bibir ini harus betul-betul monyong mulutnya. Wa, yau, maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi Bu, Pak, huruf yang monyong itu cuma waw saja. Huruf waw. Lainnya enggak ya Pak? Nah, huruf waw satu-satunya huruf yang semua makhrajnya, ya, harokatnya a i u semuanya monyong mulutnya. Wa, wi, u. Kemudian yang kedua semua huruf yang berharokat dhammah. Bu, tu, su, ju, hu, hu. Mulutnya monyong. Karena dhammah itu artinya mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan bibirnya jadi satu. Ya. Selain itu nggak boleh monyong. Ada orang yang baca so, mulutnya nggak boleh monyong. So, sya. Nanti Bapak Ibu tengok di kaca, ya. So, ya itu tidak sempurna. Tapi kalau ada maju-maju sedikit nggak apa-apa lah, dibolehkan sama syekh saya. Maju-maju sedikit. Mana kalau seandainya kita ini bibirnya pengen maju Ustaz? So, begitu so. Harusnya seperti so, sya.
so, So. sha, Ya. kan? So, sui, so, So. so, So. si, Si. su, Su. so, si, su. So. Si. Su. Nah, kalau ada maju musiknya nggak apa, ya. Nanti ingat, Majukan. jangan terlalu monyong. Iya. Di sya tadi nanti lihat juga a'udzu billahi minasy kalau ya, itu diatretkan sedikit. Minasy syaitonir. Minas. Kita lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di iyyaka yang pertama jangan sampai tidak terbatal tasydid. Yang kedua tasydidnya kalau ditekan jangan kuat kali. Oh, iya. Jangan baca iyyaka tapi Ditekan. sedikit saja. Sedikit aja. Iyyaka, iyyaka. Kemudian di na ainnya tadi Bu, Pak ya. Iya. Ain itu dia tadi lembut. Lembut. Na, Na. na, Na. bukan dibaca na. Na. Na budu. Na. Na. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. 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 Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di ha perhatikan jangan ya. Ihdina ha di sini. Ha bukan hadada. Nyawa Aceh bukan hadada. Hadada kenapa? Karena keluarnya di sini ha. Ya, makhraj huruf ha di sini di hamzah. Ha. Karena kita mulai keluar suara dari sini Bu. Ini ada namanya pita suara, ya Pak ya. Pita suara di sini. Ha itu dibilang sama orang tua kita hadada mungkin dada. karena udaranya dari dada. Ha, ya. Ha. Ihdina si tebal. Si. Kan si. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Mustaqim dengan banyak karena di depannya ada huruf qaf. Huruf qaf ini huruf tebal. Jadi kadang-kadang orang baca mustaqim, mustaqim. Mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qaf jangan terlalu tebal. Dia huruf tebal, tetapi ketika kasrah dia sedikit menipis ketebalannya. Oh iya. Mustaqim, lembut saja. Mustaqim. Jangan terlalu tipis jadi kaf tapi ya. Mustaqim itu juga salah. Tapi dia qaf ini lebih lembut sedikit dari harokat fathah dhammah. Jadi bacanya mustaqim. Mustaqim. Tidak perlu mustaqim. Iya. Baca Fatihah seperti itu aman biar kita. Mustaqim ya. Qaf itu huruf tebal ya, bacanya qa. Tapi karena barisnya di tapi bawah, ketika dia kasrah iya, sedikit kasrah menipis ya. Mustaqim. Itu sama seperti huruf kha. Khu, khi. Bukan khui. Gha, gu, ghi. Bukan ghui. Ya. Kalau kita baca khui ya, nggak mungkin kita panggil orang ya akhui. Ya akhi. Akhi. Qaf juga sama. Qi. Tidak perlu qul. Ya. Itu pembahasannya di tebal tipis huruf. Nanti kita bahas kalau ada pertemuan selanjutnya.
Kita sambung. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ladzina an'amta 'alaihim. Bilsi tadi ditebalkan, ro juga tebal. Shiratal ladzina an'am. Itu jangan pantul. Ya, jangan pantul. An'am. Tapi dibacanya an'am. An'am. Tidak perlu bacanya an'am. Itu pantul. Itu pantulan tuh biasanya sering sekali kita baca karena pantulannya di huruf-huruf selain di huruf qalqalah. Yang boleh pantul cuma huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Ba, ja, da, ko. Selain itu tidak boleh. Banyak baca wa idz qala. Za kan qalqalah. Jadi za itu caranya bacanya mengalir. Wa idz qala alhamdu. Bukan dibaca alhamdu. Ya. Itu diperhatikan. Sering sekali saya dapatkan itu pantul-pantul. Ya. Taketumun take. Kalau huruf ka juga dipantulkan. Ya. Itu juga satu. Kita sambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, tebal. Ghoi, bukan ghai. Ghoi. Ghairil mau tebal. Ketika diucapkan sukun dia tebal. Mau bukan mau. Nah, jadi ketika mau ini ada beberapa kesalahan. Pertama dia dipantulkan juga. Bacanya ghairil mau. Itu tidak boleh. Karena bukan qalqalah. Ghairil maghdubi. Kemudian kadang-kadang ada yang dia huruf syiddah dikeluarkan jadi bacanya maghdubi. Nah, itu juga kurang sempurna. Ya. Cara bacanya dia mengalir. Tebal. Ghairil maghdubi. Tebal juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Jadi diperhatikan huruf-huruf tebal. Ya. Mau bukan mau. Ini sekilas tentang Al-Fatihah. Nanti kalau seandainya mau kita intenskan, boleh kita talaki satu orang satu nanti kalau memang ada kesempatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Al-Fatihah ini mungkin saya jelaskan sedikit ada perbedaan qiraah beberapa ayat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, jadi diperhatikan di Maliki itu ada dua versi bacaan. Ada yang bacanya Maliki, ada yang bacanya Maliki. Qiraah kita, qiraah Hafaz ya, bacanya panjang. Maliki. Makanya kalau kita lihat di mushaf, tanda alifnya, tanda matnya itu dia tidak digabung dengan badan hurufnya, ya. Bedanya Sedikit. Ini ada huruf kecil. Kalau sini berdiri. Mana ada dua? Bukan dua, ini ada huruf kecil. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Ini mat. Ya, ini namanya badan huruf.
ini badan huruf. Iya. Ini badan huruf. Ya. Jadi dulu Al-Quran seperti ini, tidak ada baris, tidak ada titik, tidak ada simbol segala macam. Jadi dibuatlah seperti ini, Maliki. Ini mushaf apa namanya? Utsmani, Pak ya. Ya. Kalau di mushaf cetakan Indonesia yang lama Ya. itu ada yang digabung. Ya. Ya, ada yang digabung. Kemudian ini kita bahas secara mushaf Utsmani yang umum saja dulu. Ya. Jadi alifnya ini tidak bergabung dengan badan. Iya. Ya. Artinya di sini ada terjadinya dua perbedaan bacaan. Iya. Jadi ma-nya bisa ma boleh panjang, Ada yang kemudian juga boleh pendek. Dua-duanya mutawatir. Dua-duanya sah. Ya. Jadi bacanya maliki atau maliki yaumiddin. Ya, itu satu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. Itu cara baca. Kita juga boleh baca seperti itu. Itu namanya ibdal. Ya. Nasta'inu. Nasta'inu. Ada sedikit harokatnya dihidupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai shad, ada yang pakai za, ada yang pakai sin. Ya. Ihdinas siratal. Kenapa? Ini masalah lajah. Masalah dialek. Orang Arab kadang-kadang shad yang bisa baca lebih bagus. Ya. Jadi shad terkadang dibaca za, dibaca sin. Semuanya mutawatir. Siratal ladzi, siratal ladzi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, itu perbedaan qiraat. Dialek qiraat ya. Jadi kalau kita hafaz seperti yang sudah kita bacakan secara yang biasanya, ya. Jadi itu beberapa perbedaan qiraat dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, termasuk misalkan di kata. Jadi jangan kita salahin aja terus orang, nanti kita bilang Ustaz. Itu dia. Iya, itu dia. Jadi banyak Nih. jadi berapa? Ini bacanya apa, Pak? Mana tuh? Yu'minu. Yu'minu. Yu'minu, ya. Di sini ada hamzah. Hamzah ini dia tidak bergabung dengan badan huruf. Iya. Artinya dia ada dua versi baca. Ada yang baca yu'minu, ada yang baca yuminu. Ya, kenapa hamzahnya tidak digabung? Hamzah ini dulu nggak ada. Ya, hamzah ini dulu nggak ada. Hamzah ini dia bunyinya ada, tapi lambangnya tidak ada. Ya, hamzah ini dia dari kepala ain dipotong. Diambil ijtihad dari para ulama. Diambil huruf ain, dipotong kepalanya, ya, dijadikanlah simbol hamzah. Maka yang bunyi a i u itu bukan alif. Dari. Ini sama ini. Iya. Ini alif. Iya. Ini hamzah. Yang bunyi a i u itu hamzah. A i u a itu hamzah. Alif ini huruf mad. Iya. Huruf mad. Iya. Huruf mad itu hanya berlaku ketika dia berjumpa huruf yang sebelumnya berharokat fathah. Ada huruf ba ditambah sama alif, jadi ba, ya, harus fathah. Ba tambah alif, jadi ba. Alifnya aktif. Tapi yang bunyi a i u itu hamzah. Hamzah. Paham Pak ya, Bu ya? Nah, jadi karena ada yang tanya, yang betul alif apa hamzah? Iya, betul.
AIU itu alif apa hamzah? Apa bedanya hamzah dengan alif? Makanya kalau kita lihat di mushaf ya, hamzah itu bunyi A ya, pasti dia di atas badan. Iya. Ya, tahu seperti ini. Ada di atas ya. Ya, jadi yang dibaca sebenarnya hamzahnya. Alifnya itu tidak dibaca. Ya. Udah cukup ya? Nanti bingung. Iya betul. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, ini sekilas dulu saya mengenai Al-Fatihah tadi. Apa namanya? Yang penting yang sudah kita pelajari ini betul-betul kita latihan, karena kunci tajwid ini latihan. Dibilang sama Imam Ibnu Jazari, pengarang kitab Induk Tajwid, ya, kunci dari kita membaca Al-Quran ini, belajar Al-Quran adalah mengulang. Ya, mau hari ini betul nih, saya betulin nih bacanya. Keluar dari pintu ini dah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wallahu a'lam ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga waktu terbatas. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya ya seputar bacaan atau apa namanya dalam membaca Al-Quran, tanda-tandanya boleh ditanya. Ustadz. Iya, silakan Bu. Itu yang ada di surah yang ayat yang ke-7 ya. Kan ada tanda lam dengan kayak huruf Arab angka 5 itu ya. Maksudnya diutamakan berhenti atau apa itu Ustaz? Ya, jadi untuk di ayat ke-7 surah Al-Fatihah ya. Kalau di mushaf kita yang lama, yang pertama ini dulu masalah waqaf. Ya. Waqaf itu adalah ijtihad dari para ulama, bukan dari langsung turunnya Al-Quran sudah ada waqaf. Ya. Itu yang pertama. Makanya nanti kita temukan ada perbedaan letak waqaf atau bentuk waqaf. Ya. Di mushaf seperti ini waqafnya ini, ya. Tapi di mushaf yang lain beda. Nah, itu cetakan ataupun bisa jadi karena dasar lajnah ulama dari qiraahnya itu berbeda. Itu yang pertama, itu ijtihad ulama. Artinya bisa benar, bisa salah, ataupun dinilai benar oleh sebagian atau dinilai kurang benar oleh sebagian. Kemudian yang kedua, di Al-Fatihah itu di qiraah kita Hafaz an Asim, riwayat Hafaz dari Imam Asim, beliau menganut pendapat ulama Kufah. Ulama Kufah menganggap di ayat ke-7 ini satu ayat. Jadi Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Iya. Ada perbedaan pandangan di para ulama, perbedaan pendapat mengenai bismillah. Iya. Bismillah ini apakah dia termasuk Al-Fatihah atau bukan? Sebagian ulama berpendapat basmalah itu, bismillah itu termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Yeah. Dan itulah yang kita anut, ya, pendapat dari mazhab Syafi'i atau ulama Kufah. Sedangkan sebagian lain menganggap bahwa basmalah itu bukan dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya Alhamdulillah. Nah, di ayat secara dalil ayat surah Al-Fatihah ini memang 7 ayat. Jadi pendapat yang menganggap bahwa bismillah bukan dari Al-Fatihah, maka di ayat 7-nya kita itu dibagi 2. Suratul ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Nah, sedangkan kita itu 1 ayat penuh. Nah, cara membacanya sekarang. Bagaimana cara membacanya yang benar, yang tepat dalam qiraah kita? Itu dibaca 1 nafas kalau bisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Cuma masalahnya nafas kita kan Enggak cukup. ya. Bagaimana? Kemudian para ulama mengatakan caranya. Ini yang kita lihat cara yang tepat dulu, Bu, yang sesuai dengan anjuran dari ulama qiraah. Caranya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi berhentinya maghdubi 'alaihim. Ulang lagi nanti ghairil maghdubi 'alaihim. Itu cara yang tepat dari qiraah kita. Nah, kalau kita bacanya setengah-setengah kayak biasanya gimana, Ustaz? Boleh. Tidak ada masalah. Cuma kalau kita mau lebih sempurna kita ikuti yang tadi kan. Nah, mengenai waqaf tadi itu kan waqafnya lam. Artinya diusahakan jangan berhenti Ya. supaya maknanya itu lebih sempurna. Jadi kalau kita berhenti boleh, nggak berhenti juga lebih bagus. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Oh. Pak Ustadz, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ada mengatakan bahwasannya iya betul. Tasdidnya di Al-Fatihah 17. Saya hitung ke 14 Pak Ustadz. Di mana lagi tiganya Pak Ustadz? Tasdid Iya. dia ditambah dengan nanti ada huruf yang penekanannya di huruf-huruf tebal yang di sana dianggap ada apa namanya kelebihan hurufnya. Contoh seperti walad-dho. Di walad-dho itu dia dianggap dua tasydid sebenarnya. Tetapi walaupun ditulis satu, dot itu karena huruf tebal. Jadi setiap huruf tebal yang bertasydid itu seakan-akan dia ada tasydidnya. Karena dot ini dia sifatnya istiqolah. Nah, istiqolah ini ketika dibaca ya agak sedikit ditekan. Ada nama istiqolah ini dia berjalan walam. Jadi itu dia dianggap ada dua di sana. Kemudian nanti dia po juga sama. Dia po, kemudian dia po, kemudian dia spot. Jadi nanti di situ dia terkadang dianggap oleh sebagian ulama itu di situ seakan-akan ada tasydid karena ketebalan hurufnya. Tetapi kalau di dalam tulisan mushaf memang dia 14. Iya, betul Pak Ustaz. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Dan kira-kira mungkin ini terakhir Bu ya, satu saja yang ingin saya sampaikan mengenai hamzah wasal. Mungkin Ustaz Kaisal sudah sampaikan. Ini berkenaan cara baca nanti kita mungkin sering tahlil. Di sini ada tahlilan, misalnya tahlilan kan di Quran surah Al-Ikhlas misalkan. Itu ada yang baca Qul huwallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad nillahus samad. Iya betul. Ya, itu juga satu. Jadi ada yang baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, berkenaan dengan hamzah wasal itu teorinya seperti ini. Banyak tahlil ini dunil. Oh di sini ada dunil qul huwallahu ahad dunil ya. Coba Bapak Ibu lihat ya, ini kan surah apa Ibu? Al-Ikhlas ya. Al apa Bu? Bukan Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Ya, harus betul-betul makhrajnya. Jadi ini namanya hamzah wasal. Ya, yang ada kepala shad di atasnya itu namanya hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini kalau dibaca itu alifnya aktif kalau seandainya dibacanya dari sini duluan.
Kalau dibacanya dari sini dia tidak aktif. Ya. Ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian satu lagi ini, nun wiqayah ini kan. Namanya nun wiqayah kalau kita bilang bahasa kita. Iya. Tapi dalam bahasa tajwid secara umum namanya nun wasol. Terserah masalah nama. Tetapi yang penting dalam kaedahnya kalau ada tanwin Atau nun. berjumpa dengan hamzah wasol, ya, Iya. berjumpa dengan hamzah wasol, maka nun di sini keluar. Iya. Yang namanya tanwin itu dia harokat tambah nun satu sini. Iya. Dulu Al-Quran gini tulisannya Bu, ya, tanwin yang kita tahu itu, ya, yang begini, begini. Iya. Dulu tulisannya Ada nun di gini, atasnya. ada nunnya. Oh iya iya iya. Nah, terus begini, ada nunnya kecil. Kemudian di sini ada nunnya. Oh. Ini namanya tanwin. Dulu seperti ini tulisannya. Kemudian dileburkan, disederhanakan oleh para ulama, jadilah seperti ini. Iya, betul. Nah, Ilhakannya, betul. nun ini yang keluar. Iya iya. Jadi bacanya ahadu Nil. nillah, ya. Nil. Kalau disambung, Iya, kalau ya. disambung. Iya. Kalau disambung. Jadi dimanapun nanti jumpa ada tanwin, Iya. jumpa dengan hamzah wasol, Alif wasal. itu dia dikeluarkan nunnya. Iya. Qul huwallahu ahadu nillahus shomad. Disambung. Kalau Nillahus shomad. iya. Ya, nanti di bacaan surah lain ada juga kita temukan. Nah, mengenai hamzah wasal ini juga diperhatikan di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Ya, jangan dibaca nuihdina. Jadi kalau diihdina, ya, di dalam Al-Quran Mushaf Utsmani itu dia pakai hamzah wasal, ya, ihdina. Jadi kalau kita ulang dari sini, nasta'in, ya. Jadi di sini nasta'inu nuhdina bacanya. Kalau dibaca dari belakangnya, ya, hamzah wasalnya itu tidak aktif. Tapi kalau seandainya kita baca dari sini bacanya ihdina. Ya. Sama seperti alladzi. Alladzi itu kan hamzahnya hamzah wasal. As-shalah juga hamzahnya hamzah wasal. Ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, itu sedikit ingin saya sampaikan karena seringnya salah di tahlil. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahadun lillahus. Ya. Jadi teorinya tadi kalau ada tanwin an-in jumpa hamzah wasal, maka dia dikeluarkan nunnya. Ya. Nah, ini biasanya jumpanya di Mushaf Utsmani. Kalau mushaf cetakan Indonesia yang lama, gimana hukumnya Ustaz? Langsung ditulis harokatnya. Makanya banyak yang baca nasta'inu ihdina. Nah. Jadi para ulama kita dulu, ya, ketika mencetuskan ataupun membuat mushaf Indonesia itu rujukannya ke Timur Asia Timur, seperti India, karena kan banyak ulama-ulama kita dulu pulang dari India rata-rata kan, Gujarat, ya. Nah, itu mushaf di Asia Timur itu pakai mushaf Urdu namanya, seperti tulisan kita sekarang. Yang masa lalu yang cetakan Indonesia lama, ya, mungkin ada di sini mushafnya, ya. Jadi harokatnya itu kadang-kadang seperti ini, ihdina langsung ditaruh harokatnya. Sedangkan dalam kaidah penulisannya dia harus hamzah wasal. Nah, kenapa ditulis demikian? Karena kita masa dulu, orang-orang tua kita dulu belajar Al-Qur'annya belum bisa sampai ke teori-teori seperti ini. Jadi dibuatlah mushaf yang
dicampur dengan penulisan Baghdadi namanya. Baghdadi ini penulisan langsung, cara bacanya gimana? Mungkin kalau tulisannya kan pakai wasal tadi, tapi cara bacanya ihdina, langsung ditaruh alif. Kalau ditaruh wasal mungkin nanti bingung, apa ini? Ya, makanya dulu orang tua kita langsung dibuat mushafnya, dianut dengan tulisan Baghdadi, termasuk kayak Maliki, ya, Maliki Yaumiddin itu ma-nya langsung ditaruh alif di situ, kan? Jadi dibuatnya langsung Maliki, ya. Jadi ini sebenarnya kalau kaidah dasarnya tidak seperti itu, ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu karena waktu juga sudah pukul 7. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya. Saya akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.